Jadi pondok pesantren ini udah berapa tahun, Pak? Masih baru pondok pesantren ini kita yang baru mulai bulan Maret kemarin awal pembukaannya. Jadi karena situasi corona kemarin agak terlambat juga, memang kira-kira baru hampir 1 tahun lah lama. Kita bukan pondok pesantren sih, namanya rumah tahfiz saja. Rumah tahfiz Ar-Rahman. Tapi setiap tahun menerima pendaftaran. Oh, dia nggak tiap tahun, tapi penerimaan pendaftarannya memang dipusatkan di sini. Sekarang pelatihannya, cuman pendaftar ini kan programnya penghafalannya kan selama 2 tahun. 2 tahun tamat, mereka ini ditempatkan di sini untuk menghafal Quran selama 2 tahun saja. Oh, berarti sistemnya 2 tahun diantarkan sampai selesai, ganti orang. Ya, begitu 2 tahun dia selesai, mereka pengabdian lagi 1 tahun di tempat yang lain ngajar anak-anak tahfiz yang baru lagi. Jadi kita menerima murid yang baru lagi, yang dimasukkan lagi yang baru yang masuk ke sini. Berarti mereka wajib mondok semua nih, Pak? Mereka wajib mondok di sini semua, dan mereka semua beasiswa. Oh, beasiswa. Beasiswa semua. Jadi itulah mungkin adalah teman-teman atau apa yang ikut berperan atau berpartisipasi dalam proses pendanaannya, bukan saling sama-sama lah rame-rame untuk. Berarti teman-teman ngasih. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Oh, Masal mundur sampai sini. Oh, udahlah. Mantap. Oh, cocok kali kalian cepat datang nih. Jadi kan? Jadilah kalian siapkan dulu apa ya? Apa tuh? Tempat-tempat bakar. Nanti kita bakar. Belum lagi hasilnya. Aduh, sih mau bakar aja deh. Kami mau apa dulu lah? Kami mau keliling mulai Boleh. Kami nggak diajak ya? Hah? Ya boleh, nanti nyusul. Jaga base camp. Iya. Oke ya. Nanti apinya tengok nanti kebakar. Aman itu, Bang. Aman tuh insya Allah. Mantap kali, Mbak ya. Enak kali sini ya. Ini pulang udah kayaknya lebar. Iya. Siapa yang narik? Bang Salman. Bang Salman kayaknya yang narik. Merinding aku. Tapi kayak gini, kok aku tengok ya kan. Tempatnya banyak pohon-pohon, banyak kolam-kolam gini. Kayak apa gitu, nuansa-nuansa desa-desa gitu. Biasanya apa itu ya kan? Banyak. Betul ya. Kayak orang kaya. Serius dulu nih. Kok hati-hati kau, kok dia nenek kan. Kau. Di sini nanti ada yang jaga di sini, penunggunya sini. Nggak sur deh samamu karena suka-suka hati kau dibuatnya. Kau yang nanti pulang nanti nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Hati-hatilah kau. Aku pun Ngeri sih. Kau. iki pohon apa iki? Nah, ini aman ini. Pohon sawo kan? Samu. Kata orang-orang di kampungku, pohon sawo ini tuh nggak boleh tanam depan rumah. Memang. Jadi sarang genderuwo. Itu. Makanya kau kok nek pula kaki kau tadi. Aku nggak tahu ini pohon apa. Aku kok tiba-tiba kayak mana, Beda? Aku udah jadi nggak enakan ini, Will. Iya kan, Met? Orang tuh pun kan ini kesambet ini. Kesambet ini, Met. Sini kau. Oh ya Allah. Kan? Itu. Sampai dari mana deh? Dari ini kamar mandi, nggak beres perut gue ini. Lai udah minta izin belum tadi sebelum masuk kamar mandi? Izin pung gitu. Ya enggak. Kita kalau datang ke tempat asing itu, kalau kata orang-orang dulu itu jangan apa ya? Jangan sok paten. Lai main masuk aja. Ada dulu istilahnya kok di kampungku sana, di center sana. Begu ganjang namanya.
Wih, karo itu biku kencang namanya. Kencang ada juga. Iya. Makanya. Yang apa itu mobil ngerok apa itu? Beko. Beko. Ini Begu. Wah dia. Oh, pantas lah. Kayak tadi ini masalahku ini. Makanya. Aku juga tadi sempat aku kencing. Di kat apa itu? Semalam tepat itu. Kan aku semalam cari kayu kan. Ini. Ke arah kebun rambung Pak Somad. Itu kan lewat itu kan ada pohon besar itu besar. Pak Somad. Iya. Udah gak jadi ustad lagi dia. Padahal itu lain. Kebun rambung itu dekat kebun rambung itu jalan itu kan ada ini. Ada pohon beringin itu besar itu, men. Yang dulu tempat kita situ apa? Yang sering kita lewati. Iya. Kebelet aku kan. Situlah aku kencing. Lagi tembak kan di situ. Iya. Situ kan tertutup rindang dia pikirku. Wah, pantaslah perutnya membesar ini, Met. Ada rasa gak enak di perut. Ngeri kali, parah kali. Hah? Sikit kamar mandi. Parah. Parah. Lapar aku denger tadi. Wah, itu emang perut kita lapar itu, Met. Parah loh. Kalian kayak mana kalian tuh? Swasta juga. Terus ini lama pun kita jongkok gitu nggak menghasilkan. Biasanya panen tuh ya. Udah panen itu. Biasanya kan menghasilkan dia langsung. Ih. Ini lama sekali. Ih, Mual-mual pun perutku. Makanya kalau lewat kemana-mana itu ngomong amit mbak numpang lewat. like kesambet Kan gitu itu. ya? Kesambet itu namanya, like. Karena di dunia ini yo, Oh, yang hidup itu tidak hanya manusia dan hewan saja, Ush. melainkan Ada makhluk-makhluk astral lainnya. makhluk-makhluk lain juga ada. Hmm. Dan itu tidak kasat mata. Astral dia. Bisa aja sampai Australia. ngencingin rumah mereka. Ih, Astagfirullah. Mungkin kayak gitu karena aku nggak permisi kan. Iya memang di kampung pun gitu. Kalau kita misalnya lewat izin tempat-tempat. pung gitu kan. Iya. Ada rasa mual-mual muntah? Iya. Ntar lagi anak keluar. Yang ngeri. muntah apa? Yang keluar apa? Angin aja. Enggak ada. Kayaknya ada selalu nyangkut di sini. Di sini nyangkut dia. Wah, ntar lagi paku keluar itu. Jangan gitu loh. Kalian kayak mana ya? Ada ceritanya dulu, nenek-nenekku cerita yang keluar paku 3 inci. Wih, segini. Paku payung. bikin rumah kita. Iya. Serius ini. Paku payung. Lumayan juga tuh, like. Hemat biaya. Kadang-kadang beling. Beling. Aku betul ini, man. Ih serius. Beling itu ngeri kali loh. Itu susu untuk beling. Beling. Beling nggak tahu sampean? Ada. Kalau dari Korea beling lain lagi. Oh, gitu. Kok lawan Korea ini? Banyak di Korea sampean. Itu. Korea Utara kan? Serius sampean nih. Aku Apa? Aku betul lah ini. Aku Aku tengok. terakhir mau berobat lah aku ini. Nah, aku dia harus apa itu? Dikasih air kalian? itu. Ada kenalan kalian? ada. Kenalan nggak ada, tapi tahu ada nih kayaknya. Tapi nggak usah lah. Yang ngerinya semalam kan, aku langsung mimpi buruk. Sama. Di situ udah curiga aku. Aku udah lah. Fix. Mimpi buruk, perut tak enak, muntah-muntah. Bentar lagi muntah Nah, paku, muntah Aku darah, keluar beling, muntah darah, terus badan semen makin keluar kurus, juga. Kalian emang ada kalian? badan makin kurus, Hmm? meninggal ujungnya. Kurus dia kan, Met. Tapi perutnya buncit. Iya kayak busung lapar itu. Berarti ngeri kali itu ya. Iya. Makanya. Lah ini harus segera di apa lah? Mimpi aku kan. Tak obatin sampean. Oh, biring. Oh, biring manggis. Dipanggil-panggil gitu. Mungkinnya. Kenapa kau kencingi rumahku? Langsung terbangun aku. Hampir terkencing juga aku. Wah, situ Bahaya. bagus perutku. Aku kalau kayak gitu kan, Met. Kepikiran terus aku. Wah, gawat ini pikir. Udah stadium 4 kalau antum ini. Iya. Kayaknya memang harus kayak gitu ya, minta izin deh. Kayaknya gini aja, Bat. Kau carikan dulu guru, orang pintar, yang paling jago. S3 Biar dia. Enggak, yang paling ngerti lah masalah dunia kayak gini. Kalau orang Kita pintar- datangi, ya kan? Biar kita datangi pohon itu tadi, minta maaf. Nanti sirik sampean bilang datangi dukun. Kemarin aku dibilang-bilang Lah, kan nih. sikit-sikit sirik. Sirik. Udah kena baru tahu. Baru tahu sampean. Iya, tapi kalau ke dukun siri, Kalau nggak ke Ini dukun kan orang meninggal pintar sampean. dia. Pilih lah sampean. S3 dia udah. kayak mana nggak ke dukun meninggal? Di sini siapa yang ngobati sampean? Dokter.
Muntah ngerti. paku, dioperasi perut sampean. Isinya isi nanti apa-apa. apa? Yang isinya nanti biji jambu sama apa? Duit cepek misalnya. Hah? Buntu itu yang dioperasi. Nggak ada, itu karena goib. Nanti kita ajak Ustadz. Nggak bisa. Ada di TV ku nampak Ustadz yang bisa ngomong sama jin. Oh iya juga. Itu jauh. Kebanyakan. Keburu meninggal sampean. Jauh. Ustaz-ustaz sini nanti bisa bilang innalhamdulillah nahmadu. Enggak baik. Kalau Daripada Kayak kedukun. mau pembukaan ceramah. Atau Ya. nanti ku datangi lah pohon itu. Kau sembuhkan aku atau ku tebang. perut sampean dulu meletus nanti. Baru gini lah ya. Gini. Duor. Bohong katanya. Keluar seng. Kok kayaknya dari toko bangunan bro ini kau buat. Enggak serius ini. Sepaku semen seng. Iya. Ngomong ada-ngada. Nanti gue ajak Ustadz Gopur. Yang ahli rukiah. Iya. Yang di Salam TV itu. Iya. Ah, tapi payah kali kadang nelpon dia. Sampai dibayar berapa dipromosiin di program ini ya. Aku ajak nanti dia. Iya juga. Nggak Bisa tengok dibayar. kena aku. Daripada kedukun. Enggak betul. Enggak baik. Kayak mana nggak baik? Ustadz dulu bilang kita itu nggak boleh mendatangi dukun. Kalau jin-jin yang tak bilang ya, kalau cuma yang jin yang nempati pohon kayak apa ini namanya? Bisa Pohon lah. sawo, Itu kan pohon tunggu dulu. duren. oh, kan. Le. Bergeser pun lah itu kayaknya, Le. Bahaya. Gerak dia. Khususnya belit-belit gitu ya. Oh, kalau udah banyak gerak biasa udah mau lahiran itu. Emang bunteng. Oh. Ada aja Glenn. Bisa sih, minta sembuh sih. Kemana, Men? Ngeder. Apa sih? Ada. Biar tak sembuh. Jangan. Enggak, sampai lu baik. Ntar dulu, Met. Kok ini kan gubuk. Nggak ada orang. Jadi ceritanya dari mana lah air ini muncul? Ini tadi ke aku buat dulu. Udah tadi. Udah enam. Oh, ceritanya gitu. Oh iya, gitu, anggap aja. Sampai tak Minum. sembuh dulu. Kalau mau baik, kalau enggak ya sok hati. Betul ini. Ya serius. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ruqyah sih. Aduk, Met. Oh seger ya. Aduk, Met. Sebelum kasih aduk dulu. Bentar sayang seger ini betul. Nanti tak dapat lembur sayang. Janganlah. Oh, jadi maksudmu Kata nanti kalian aku itu yang kalian bilang apa itu minta izin itu. Ah. Aku dulu pernah dengar Ustaz itu. Kita juga nggak boleh minta izin katanya, makanya aku nggak minta izin. Oh ya udah kesambet lah sampean. Fix. kadang-kadang yang Jadi aku mikir tadi kalau kita nggak boleh minta izin gitu kayak mana coba? Kasusnya kayak aku ini. nah itu dia. Tak baca doa dulu. Bismillah. Ya Allah sembuhkanlah. Oh, ya. perutnya. Jangan gitu loh, Man. Betul ada sembur. Ah kan? Langsung termenung dia. Apa perasaan sampean? Ada sedikit perubahan memburuk. Ada. Belum sempurna pendengaran. Gimana? Apa kalau kupingnya tak sembur ya? Sampai yang ketawa Nggak nanti bisa, sampai nggak bisa. berhenti ketawanya Nggak nggak bisa. bisa gimana? Nggak keluar juga. Masih sakit? Nggak ada bilangnya nomor berapa. Lumayan. Nggak ada dengar 4 aku. nomor goceng. Oh yang serius loh, Med. Aku nanti udah tangi dokter. Kalau nanti nggak bagus, aku periksa dulu. Kalau memang ini kelainan ke apa aku ini karena gangguan jin, aku ajak nanti Ustadz Gopur. Nanti Ustadz Gopur yang selesaikan. Enggak. Aku nggak Sampean mau ikuti kalau ke arahanmu. dokter buang-buang duit. Iya. Nanti aku tahu jawaban Nggak dokter. apa-apa itu. kan duitmu. Nggak ada penyakitnya, Iya, Bang. kata dokter. Percayalah sampean. Ada kayak gitu. Orang kampungku berapa orang? Ribuan entah semalam orang aku udah. salah makan. Aku makan apa pecel di Makan Kalibatu. aja layak bisa salah. Aku salah Salah ini. apa? Salah kondisi perut kan beda-beda kan. Nah, bisa jadi gitu. Beda lah ya, beda. Oh. Dari aku nengok Kalian layak jadi aja. sih kesambet kalian bilang. Dengar saya, dengar. Kalau dia sok angin, mencret, Hah. tuk 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 bunyinya. Kan? Teng teng teng, bunyi besi. Gimana? Lebih bang. Panik. Betul lah sampean ya. Itu nanti kalau sampean muntah bentar lagi. Itu Nanah tuh keluar. linggis keluar. Astagfirullah, mana Linggis, pula kayak gitu. Palu, paku, seng. Ih, memang semen. santet apa? Kesambet memang kayak Kadang gitu dia lah ya. Oh, ngeri Makanya kali. sampean itu kalau buang apa-apa jangan Iya, sembarangan. jangan sembarangan. Aku nggak sembarangan. Terus ngapain sampean di pohon-pohon beringin itu? Dia masa aku di tengah jalan? Ini yang disebut sembarangan, nggak boleh di tengah jalan buang kotoran. Kalau di tengah jalan bukan disambet hantu,
truk yang nyambet nanti. Buk. Bukan muntah lagi Bukan sampean. muntah lagi udah. Saya isinya bobok keluar tuh. Aduh. Aku kamar mandi lagi deh. Ngeri lah aku. Entar lagi aku ini. Kalau ini permisi dulu, permisi. Kan? Bobo nggak enak kan? Cabut. Oke, basa-basa ini. Kan? Betul sampean nih ya. Oh. Kasian aku naik bang kirim. Makanya. Boleh lagi dia. Kalian ada aja kalian Udah. Kayaknya gejala-gejala ini. Ada biji-biji tadi, biji-biji keluar. Kayak disentri. Ya, terang lah kalau di center ini. Disenter. Rapi lah. Disentri Disentri. lah, Mat. Kau dulu itu adalah salah satu penyakit yang membunuh. Tapi dengan teknologi sekarang dan ilmu kesehatan yang sekarang, alhamdulillah ada obatnya di gede-gede. Oh, Ya udah, tepati sampean kalau sampean Bahaya. ngikuti di center Tengok sampean. kucing ini. Lihat Bang Biring dia agak lain dia. Asal nengok like Biring. Gini dia. Langsung nunduk dia. Ceng, Coba nengok. mana pula Ceng, kayak coba gitu kalian tengok, hubung-hubungkan semua. Enggak mau dia. Oh. Enggak mau dia nengok like. Kalian mengada-ngada. hewan-hewan dia biasanya tahu. Kalian dia ada selalu Tahu seperti dia. itu sama aku. Dia takut lihat Takut. sampean. Kalian Ceng. menakut-nakuti. Bukan. Seharusnya kalian itu mengarahkan seseorang kalau coba kalian itu berhusnuzon dulu. Jangan kalian langsung menganggap kalau aku Ya ini- udah. Dengar dulu like. Kalau Husnuzon. masalah penyakit itu nggak boleh kita berhusnuzon. Kita harus seuzon dulu, diperiksa, dicek. Kalau memang nggak ada masalah baru. Jangan dibiarkan begitu saja. Itulah makanya aku bilang mau ke dokter aku habis ini. Nggak bisa ke dokter ini lah. Nggak, Lah itu kesambet. Mau habis sampean 100 Sambet juta. gini lah. Ini bakteri bukan sambret. Sambet. Sambet. Oh iya, kesambet. Ya bikinlah kesambet. Nanti aku mau ku datangin di saat GoPro cari solusi. Nggak bisa dia. Kenapa? Dia nggak bisa nengok setan. Karena ini Siapa lebih pula manusia bisa nengok setan? kronis ini dia. Karena kesalahan Lai sendiri. Kenapa Lai nggak minta izin? Hah. Aku itu nggak minta izin karena kata Ustaz dulu nggak boleh minta izin. Ya Nggak udah. boleh. Memang Mana dulu aku sampean waktu dulu nembak? kan. Terimalah Waktu konsekuensinya. dulu aku pernah mandi di air-air kayak gini kan. Hah. Aku itu minta izin dulu. Terus Sama biasanya siapa? nggak minta izin. Nggak ada masalah apa-apa. Karena udah izin duluan sampean. Ah. Oh iya. 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 Oh udah kenal. Oh yang kemarin. Dia kan Ah. punya akal juga. Ya kayak mana minta izinnya itulah kalau kalian. Orang dalam Enggak gitu. gitu. Datang gini, yang apa? Misalnya Mbah. lewat kayu besar gitu. Ya, amit mbah, numpang nguyuh. Pung, bah gitu. Tengok kanan kiri, Hmm. on. Nanti kalau tiba-tiba ada yang gantung nyekak-krak dia. Jangan. Kayak apa? Itulah yang gue bilang itu, Met. Yang Kayak gitu. yang dari atas tuh begu ganjang itu. Wah, kalau Lai nengok ke Bego atas dia ganteng makin tinggi malam lagi. dia, malam dia keluar. Loh, siang pun kadang-kadang ada shiftnya dia. Sih memang sapam. Dia malam itu keluyuran, siang itu tidur. Hah. Kalau tempat tidurnya sampean banjiri, Mm-mm. sampean kalau tidur kebanjiran bangun Pasti dia nggak? bangun. Wah, ngeri kali. Assalamualaikum. Salah, Salam, Pak. Pak. Silakan. Ngobrolin apa nih? Ini ngobrolin Nyasik orang kali. ini. Nampaknya asik kali ngobrolnya nih. Betul. Like kita ini, Pak. Nah, Masa dia buang hajat nggak izin dia, Pak? oh, Kayak mana ada passwordnya? Adalah. Biasa pakai fingerprint pun baru terbuka dia. Kalau nggak mana terbuka. buang hajatnya di mana? Aku semalam kebelet Pak di kebun-kebun kan. Ada pohon di situ lah aku. buang. Dih. Terus mungkin aku salah makan tuh apa? Mah. Bilang orang ini bilang kesambet. Langsung dibilangnya kesambet. Enggak percaya tanya sama Bapak ini. Dia mual-mual, Pak. Terus dia perutnya nggak enak. Itu biasanya, Pak. Nanti lama-lama ujungnya keluar paku. Keluar seng, semen, ligis. Kerja kontraktor aja gitu. Gimana, Pak? Aduh, Kawan kita ini, Pak. Dia enggak percaya sama Nggak orang percaya, kesambet, Pak. aku bukan nggak percaya, tapi bukan asal-asalan kesambet itu. Kayak di kampung kita sana, Pak. Kan nggak mudah-mudah aja orang kesambet kan, Pak. Apalagi orang baik kayak aku ini. Kalau kayak kalian ini wajar kesambet. Main-main like ke Semalungun sana. Aku sana. Nah,
Biar hati-hati, Lek di sana Lek. Lek salah langkah sedikit. Ah. Nah, bengkak Lek kaki Lek sebelah. Dulu dia kurus, sekarang bengkak. Nah, Gara-gara sering ke sana. gara-gara sering ke sana. Enggak, Salah makan. Enggak lah, enggak seperti itu lah. Dia orang baik katanya kan. iya. Baik Balik karena lah. dia. Mungkin ya memang benar-benar salah makan kali. Iya. Kalaupun kita memang ada yang begitu itu, kalau kita memang melanggar aturan aja, biasanya sudah memang udah tempat yang gitu, kita memang seperti bilang nggak minta izin atau apa. Iya, betul. Itu saja lah kalau kita menyalahi saja. Tapi kalau nggak menyalahi kan kayaknya nggak mungkin lah keluar paku apa. Oh, iya betul. Kalian tahu ini Saring Padang. Kampung Saring Padang dekat Seribu Dolo. Nasi Padang. Saring Padang. Saring pada. Itu kan ada kebun kenasnya itu banyak sana. Oh. Kenas yang manis-manis itu ada Saring Padang gitu. Iya, Yang ada tahu. tugu nanas itu kan. Gimana? Enggak ada tukunya di sana. Ada tukunya udah. Udah. Itu kalau kalian di situ jangan sembarang makan kenasnya. Oh, kalau sembarangan itulah yang bisa kayak aku ini nanti. Nah, itu Ya dia udah, makanya. Iya, kalau Aku kan nggak makan. Tapi sampai Tak- buang. Sekarang gini aja lah, Lek. Ya, kita logis aja lah. Ini rumah Laek nih. Tiba-tiba ada orang dia depan rumah Laek. Iya. Oh, kalau aku tak santet. Dia Santai nggak boleh santai selamat loh. kayak gini aja. Ya kalau manusia iya, kalau jin, setan, hantu, genderuwo, kuntilanak, babi ngepet. Begu. Ah, inilah sama kalian. Kalian kayak semua masalah nggak lagi bisa dibicarakan. Gelang. Oh. Enggak percaya udah. Tapi biasanya yang saya lihat dulu kalau zaman-zaman dulu biasanya kalau orang-orang dulu suka buat penjaga ladang. Wah, Nah, itu. penjaga Keren, ladang Pak. itu kalau misalnya pernah ada orang mencuri begitu kan, dia mencuri tanamannya, tiba-tiba dia nggak bisa pulang, nggak bisa keluar dari situ, dia Nyasar dia, Pak, ya? keliling-keliling aja sampai pagi. Nah, itu karena dia memang melakukan kesalahan, dia tidak minta izin, dia mencuri tanaman orang. Kalau Yang bisa seperti salah. itu yang pernah saya tahu Datang dulu. aja kita ke rumah Pak Somad enggak. Tadi sampai kan mencingnya Pak Somad. Itu pun orang dulu-dulu. Met, ini mungkin karena dia kencing sembarangan. Terus sisa kencingnya itu nyasar dalam perutnya itu. Kok emang ada kalian selalu? Enggak bisa keluar dia. Kalian ini sirkulasinya nggak bagus ini. Bisa dia. Nyasar Iya dia. lah. Di rambungan Pak Somad. Kalau penyakit itu kita nggak bisa husnuzon, betul. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kalau sakit-sakit sedikit itu harus suuzon dulu kita. Oh, kenapa lah ini Dicek dulu, "Wah, kenapa ini?" itu terlalu primitif pemikiran kita kayak Oh, gitu. Lama-lama sampai mati pula sampai udah utang masih banyak belum Betul. bayar masalah dan sampai kalau udah Kalau- dibayar nggak apa-apa mau mati kayak mau meninggal kayak mau nggak balik lagi nggak apa-apa. Mau nagih pun nanti ke ahli warisnya sedih, Iya. nggak tega, Pak. Aku dulu di kampung gitulah. Ada ini nenek-nenek kan. Ah. Dia sakit sampai dia menggonggong. Nenek itu orang apa? Hewan. Itu saking segerinya parahnya sakitnya demam. Menggonggong. Dibilang dia masuk bego gajang masuk ini gitu. Terakhir meninggal dia. Divisum sama keluarga. Kena rabiesnya dia men. Ah, digigit aja. Iya, ngikutin itu aja omong-omongan kalian. Emang kalau rabies menggonggong gitu rumahnya? Itu mau dekat-dekatnya gitu udah parahnya. Udah apa? Bukan meraung istilahnya, bukan menggonggong. Oh. Orang kampung kan menggonggong aja. Oh. Jadi jangan-jangan aku kena disentrinya cuman kayak kalian bilang entah apa-apa aja. Ah, Terserah bisa. sampai. Terserah lah. Kalau meninggal Mm-mm. Jadi apalah solusinya dari kalian juga? Masalahnya kalau meninggal di sini, mana bawanya? obati. Kalau aku Apa pula kau yang ngobati? tak rukiah sampean. Iya nanti kena TBC aku darimu. Jadi kan Pak, kita itu harus ini loh man. Kita memang percaya ini ada jin, ada setan ya kan. Tapi janganlah kita langsung salahkan mereka. Kalau betulan nanti mereka tersinggung kayak mana coba? Ya, kalau betulan mana coba? Ini orang ini nuduh aku, padahal aku nggak ada ganggu dia. Katanya, gimana coba? Ya kalau betul, orang ini kok tahu ya? Jangan-jangan didengar ini. Ini sampai nih Ah, udah kok- dipengaruhi sama Kau, setan. kau di kampung dulu kayak mana sih, Mat? Di kampungmu itu? Di kampungku dulu ada nenek-nenek. Iya. Pernah juga sakit ya. Atau jangan nenek-nenek di sana nenek. Enggak, beda. Kampungmu jauh. Sampai menggonggong nggak? Enggak sampai menggonggong. Tapi meninggal. Gimana dulu ke kampung itu? Iya, Apa pengalaman masalah ini? payah meninggalnya. Kok yang meninggal? Tapi udah kayak scarf gitu ya. Oh iya. Wah, itu sejari tuh. Kan Dia kan bisa ada saatnya. apanya itu. Iya, makanya sini tak rukiah sampean. Ah. Biar tak bacai Al-Fatihah sama Aku Al-Ikhlas itu yang Biar apa? kami doakan jangan semua di sini. bau napas kalian. Mumpung ada 3 orang di sini mendoakan. Aku di kampungku kan. Itu setannya enggak keluar aja. Itu dulu ada kecelakaan kayak gini.
itu kemungkinan dulu pernah terjadi kecelakaan di satu tempat. Terus nggak nyarukkan sesuatu pun di sana katanya. Makanya sakit katanya. Bisa jadi, apalagi pohon beringin itu angker. Sampai itu mencuri. Tapi aku bukan di situ sakitnya. Misalnya aku dulu jatuh nih di sungai ya kan. Hampir mati. Kenapa Tapi nggak kutaruhkan apapun di situ. Mungkin apa mereka menegurku. Karena tempat-tempat angker tuh ngeri. Apalagi Iya. itu aku dengar-dengar di ladangnya Pak Somad itu pernah Tapi ada kan orang bunuh diri. jangan percaya kayak gitu. Ya kalau nggak percaya udah sampean Ya meledak udah. sampean muntah paku Oh, sampean. jangan. Biar kita jadi kontraktor terus. Wah, pernah pengalaman kayak gini Pak. Orang muntah paku katanya. Oh. Ada yang pernah saya lihat, pernah juga memang ada yang kejadiannya ngeluarin itu ya gitu. Tapi biasanya itu kayaknya nggak spontanitas terjadi, biasanya itu ulah manusia juga itu. Oh. Macam-macam yang kita dengar santet-santet itulah. Santet. Itu biasanya kalau secara langsung kayaknya enggak lah, misalnya kecuali kita buat kesalahan. Oh, bisa Bisa jadi. jadi Sampean Pak Somad pernah. nggak terima. Atau sampean pernah marah-marah maki-maki orang di jalan? Like kan kadang Kan gini. pernah kemarin tuh sampean kan? Oh. Yang ada orang mau nyebrang mampir sampean Oh. tabrak. Woi, tengok kan? Sakit hati dia. Iya. Disantet sampean. Dihafal platnya. Heeh. Kok orang sekarang seram-seram ya? Nggak bisa diomongin lagi semua. Ya, orang lain sendiri yang marah-marah kok. Iya. Main belakang semua. Minta Masa bilang kayak gitu, Man? berantem sama sampean kalah dia, badan dia kecil. Aku pulang lah ini, aku karo sana, aku nanti pulang aku bersagi. Ya, kalau- nanti Ya syukur kalau sampean sampai rumah. Kalau tahu sampai lah. tengah jalan tiba-tiba sampai Kalau mabuk. biasanya yang kayak gitu, itu nggak boleh keluar dari kota asalnya itu. Oh gitu Mas Beda. Kalau satu langkah antum lewat, ayo keluar lah. Supaya hilang konektivitasnya. lu enggak. Nggak Karena- connect dia. Karena nggak connect itulah dia jadi like. Kok gitu pula? Meninggal lah. Bahaya Sok-sok kali. kalian tahu. Main-main like. Nah, ini udah tahun 2021. Sedangkan pemikiran itu adalah pemikiran yang kita itu belum reformasi dulu. Bukan masalah reformasi. Sekarang ini banyak penyakit yang kita kaitkan selalu dengan Ya jin. udah. Iya. Sampean kira Iya. zamannya Soekarno sampai zamannya Pak Jokowi ini nggak ada setan. Enggak, itu karena orang kaitkan dengan jin. Padahal itu penyakit medis. Makanya orang dulu banyak mati. Emang orang sekarang nggak ada yang Namanya mati? perang. Enggak banyak. Enggak banyak. Presentasinya enggak sebanyak itu. Orang Makanya zaman- kau buka itu sensus. Dibandingkan ya perang sama udah damai kayak gini. Iya, dulu kan ada santet, ada Lebih banyak orang mati karena sakit daripada perang loh. orang mati itu ya sakit. Karena perang. Ya enggak, ya kan Pak, kalau orang mati kan sakitan kan Pak biasanya kan. Kau perang. Enggak pernah orang mati sakit. Sakit loh. Enggak lah. Aku enggak mau nih kok. Orang-orang zaman-zaman dulu itu yang masih ada gitu. Iya. Orang-orang zaman dulu kan. Orang dulu yang banyak orang zaman-zaman dulu kan banyak pegangannya, kadang-kadang meninggalnya agak susah dibuka atapnya dulu baru meninggal. Ada yang Aduh, aku enggak aman. ada orang zaman-zaman dulu ada Oh, iya. yang seperti itu. Itu kan karena dulu pertama agama belum masuk. Ya, kan? karena agama belum begitu mendalam. Ah. Di sini juga dulu pernah orang jaga-jaga ladang itu yang masang-masang lagi supaya jangan hilang. Ada yang kadang-kadang ya, diambil dia curi, atau perutnya menjadi buncit itu, ataupun dia nggak bisa keluar dari itu sampai pagi, sampai ketemu orangnya keliling-keliling aja. Jadi waktu dia jalan dia lihat kayaknya dia pulang, padahal dia keliling-keliling di situ aja gitu. Muter-muter ya Pak ya. Muter-muter itu zaman dulu ada itu, karena orang-orang zaman dulu memang menuntut ilmunya itu ilmu-ilmu yang seperti itu, ilmu-ilmu kejayaan seperti itu kan. Nggak macam sekarang kan ilmu teknologi semua. Kalau zaman dulu kan banyak ilmu seperti itu, banyak belajar ilmu seperti itu. Atau jangan-jangan ini masih ada sisa-sisanya ini. Aku yakin gitu. Iya. Pak Somad kalian tuduh kayak gitu. Ya aku nggak nuduh Pak Bukan. Somad. Aku nggak nuduh Pak Somad. Beda dia Aku mungkin. udah tanya dia nanti. Apa pengalaman dia di dekat pohon itu? Orang-orang dulu itu memang masih banyak berkeyakinan seperti kalau istilah kita agama perbegu. Oh kan, Pak? iya, agama zaman dulu masih. Iya, Masih sekarang agama kan, kepercayaan masih. iya, sekarang kan udah ini loh, udah teknologi berkembang. Kalian masih menyandarkan sesuatu kepada hal yang dulu kan ngeri. Ya udah gini aja. Kami Nggak percaya, sebagai ya. teman Ya, yang lebar baik hati. yang baik, yang benar, ya kami yang nasihati. Nah, Supaya nanti sampean pas di kuburan nggak nyesel. kalau ku dengar lah kata sesimi-simili itu. Nggak di sini aku akhirnya gitu pasti. Di neraka. Kalau aku dengar kalian bisa di neraka. Lebih parah gitu. Nggak percaya ya udah. Udah. Biar tak bawain sampean ke cari orang-orang pinter. Hah?
Mana? Oh enggak diobati selamat mumpung air belum habis nih. Habis nih. Oh, aku. Darah. Gimana nyari kawan kayak kami? Mana lah aku bilang like ini. Aku minta maaf sama kau ada dosa ya. Iya, aku juga lah like. Janganlah kalian kayak gitu. Ada apa pesan-pesan untuk kawan kita ini, Pak? Mau enter lagi, Pak? Enggak mesti kayak gitu. Nanti yang aku kan masih siap bugar. Mau titip salam sama Loh, mereka tapi nanti. perutnya udah gak enak kan? Mual-mual kan? Iya memang. Tapi nanti Dia kan langsung cuma sakit perut. Iya, orang langsung naik sambat. Ya semoga aja kayak perut. Oh, jangan horor gitulah. Bukan horor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Upas kali ini. Silakan dulu. Udah Ustaz. masak belum ikan bakar tadi? Mancing aja belum deh, Pak. Belum. Iya nih. Cerita dulu kami Ustaz. Orang kok geser dalam Enggak bisa bikin kontroversial. Pak Selamat. Iya, duanya orang ini. Masa Ikan aku ini nggak jadi. ini kita selesaikan dulu. Ada, Oke, Kita sidang dulu orang. Salman. Ya. Ada yang lebih Arjen Dari Pursa, Ustaz. Urgen. iya Ustaz. Karena berkaitan dengan nyawa teman kami nih, Pak Ustaz. Nyawa teman. Iya. Aku semalam apa Ustaz? Apa sih istijmar apa? Buang hajat. Iya. Buang hajat di daerah kebun di bawah pohon. Ringin. Iya. Di rambungannya Pak Somad. Iya, terus sakit perut Sakit perut. sampai sekarang Pak Ustaz. Mungkinan ini disentri pikir. Itu Bukan. prasangka dia, Ustaz. Orang ini kesambet katanya. Akan aku takut. Soalnya cerita-cerita di kampung dulu banyak orang kesambet. Karena nggak izin katanya. Tengok. Aku Kan? mau Teng 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 minyak. Lain. Kalau Banyak masuk apa? angin duduk Karena udah banyak paku, seng, linggis, palu, semen. Terakhir Ini keluar nih. panglong ini panglong. 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 Batu bata. kalian yang murah-murah kalian mau di muntah jadi kubuk. Nah, Astagfirullah. Kalian ada-ada aja. Makan apa sebelumnya? Makan pecel Ustaz. Oh, makan pecel. Banyak pula cabenya. Oh, betul. pecel pula disalahkan. Aduh, kasihan Bu Sumi itu jualan pecel. Biasanya pun makan pecel sampai 3 karung. Berarti kenapa pesan kesambat nih? Kesambet. Sambat nih, Pak Ustaz. Soalnya malamnya mimpi. Mimpi. Kayak ngelek, kayak mana? Mimpi apa? Mimpi basah. Apa mimpi basah? Oh, Mimpi enak. Enggak lah. Kenapa kau kencing rumah? Pak Ustaz. Udah, salah gitu. Oh, iya. Karena logisnya gini, Pak Ustaz. Ibaratnya kalau rumah kita datang orang tiba-tiba, ya kan? Dikencengi. Marah kan, Pak Ustaz? Iya. Ah, ini. Maksudnya Pak Somad yang marah dari kebun sawah ke Perampok. Yang marah. Ya, Yang karena pertama marah. gini, tengok. Ini masalah berbicara alam gaib kan. Ini berbicara alam gaib ini bukan alam kita ini. Iya. Jadi berat kalau nih, berat. bukan alam kita harus menyandarkan berdasarkan referensi yang benar. Ya kan? Bukan Pak Fulan dan Fulan, tapi bagaimana kita tarik benang itu. Karena semuanya nggak tahu. Sampai bahkan paranormal sekalipun dia nggak tahu pada asalnya. Jadi levelnya sama dengan kita yang nggak tahu, dan itu dikatakan ini berbicara alam gaib. Alam gaib itu dia ada 2 yang dimaksud dengan alam gaib. Alam yang tidak kita lihat. Wah. Dan pertama dikatakan itu adalah alam gaib mutlak. Dan ini yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Contohnya ruh, di mana letak ruh Pak Selamat? Ya kan? Ada beberapa gaib yang tidak diketahui, maka disebut ini gaib mutlak. Yang diketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua namanya gaib nisbi. Ya kan, yang disandarkan. Kadang-kadang bisa kelihatan, kadang-kadang enggak. Contohnya apa? Makhluk yang tidak nampak tapi kadang-kadang kelihatan. Pernah satu waktu kelihatan. Contohnya apa? Malaikat. Nah, malaikat itu dikatakan kata Rasulullah itu innama huwa Jibril. Oh, itu dia Jibril. Dan saya belum pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kata Rasulullah, kecuali 2 waktu saja. Jadi Rasul itu pernah lihat Jibril bentuk aslinya kapan? 2 waktu saja. Jadi selainnya nggak nampak. Itu hatta sampai pun Rasulullah nggak nampak dia. Nah, cuman 2 kali aja Rasulullah lihatnya. Kemudian ada yang disebut dengan jin.
Nah, Ada kan sini. saudara kita jin, Aku manusia. setan, ya kan? Itu nggak kelihatan. Dari kasat mata kita ini melihatnya nggak kelihatan, secara visual nggak kelihatan. Di mana jin nggak kelihatan. Nah ini juga terjadi pada sahabat Ubay bin Ka'ab. Dia punya kendi kurma yang dari besi. Ini untuk nyimpan kurmanya. Tapi tinggal setiap hari kok ini nggak ada yang makan, tapi berkurang. Berarti kita garis bawahi jin itu bisa ambil. Kau rupanya ulah Ya kau kan? tuh, Met. Ambil barang yang berbentuk fisik. Jadi fisik bisa dipindahkan oleh jin. Ya kan? Jadi dikatakan kenapa kurma ini habis? Terus berkurang. Maka satu malam ku jaga ini coba. Siapa yang ambil nih gerang? Tiba-tiba dia lihat ada makhluk setinggi anak muda yang remaja dikatakan. Kemudian dikatakan Ubay bin Ka'ab mengatakan Assalamualaikum. Dia menjawab Waalaikumsalam. Kata makhluk ini. Pandai Ustaz. Ya. Dia kemudian Ubay mengatakan kamu siapa? Ajinniyun atau insiyun? Kamu nih jin atau manusia? Katanya ana jinniyun. Saya jin. Kata jinnya, ngaku jinnya. Kemudian ngapain kemari? Katanya aku mau minta kurma. Jin kan minta kurma ini. Mengambil kurma katanya. Katanya ulurkan tanganmu. Kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian diulurkan. Kata Ubay bin Ka'ab tangannya seperti tangan anjing. Berbulu. Kata Ubay bin Ka'ab melihat tangan yang sedemikian rupa, katanya, beginikah bentuk asli jin? Kata Ubay bin Ka'ab. Katanya di golongan kami, aku ini belum apa-apa, masih ada yang lebih menyeramkan. Kata Ubay bin Ka'ab. Kata jinnya, Iya. ini masih belum apa-apa, ini yang berbentuk anjing ini. Katanya belum ada apa-apanya, masih banyak dari kalangan jin itu yang bentuknya melebihi menyeramkan dari aku. Terus kamu ngapain kemari? Kata Ubay bin Ka'ab. Kata jinnya, karena saya mendengar. Mendengar dari mana? Dari golongan manusia dan jin. Atas kebaikan Ubay bin Ka'ab yang senantiasa bersedekah. Maka aku kemarin mau minta bagianku, aku minta sedekah. Maka kata Ubay bin Ka'ab, dikasihlah kurma. Kurma itu tadi. Maka kemudian kata, bagaimana kami bisa terhindar darimu, golonganmu, jin? Maka katanya cukup bacakan dari sebagian surah Al-Baqarah. Maksudnya adalah ayat kursi. Nah, ayat kursi. Maka kamu yang membacakan di pagi hari, maka akan terlindungi sampai sore hari. Sore hari baca lagi, maka terlindungi sampai pagi lagi. Itu dia. Jadi kalau nggak mau diganggu jin, maka dikatakan bacalah surah ini. Al-Kursi ya. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab datang ke Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, tadi saya jumpa jin yang bentuknya menyeramkan seperti anjing, dia minta sedekah. Maka kemudian dia mengatakan, kalau agar terhindar dari jin, gangguan bangsa kami, maka bacalah surah ayat kursi. Maka kata Rasulullah, sadaqahul khabith. Maka jujurlah apa yang dikatakan khabith, yang jelek orangnya ini. Dikatakan. Menunjukkan bahwasanya ada satu alam yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Hadis yang kedua. Dikatakan pada satu waktu, pada perang Khandaq, dikatakan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, kemudian ada satu anak muda yang baru menikah, ini pengantin baru. Iya. Pak Slamet baru pengantin baru kan? Enggak. Pengantin lama. Mana lah? Baru mau lagi. Baru mulai. Baru mulai. Mau yang kedua kali Baru kemudian. mulai. Niat baru. Jadi dikatakan pada peperangan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq ini, kemudian ada anak muda yang baru menikah. Kemudian dia izin untuk pulang sebentar ke rumahnya. Ya, namanya pengantin baru, ya kan? Kemudian kata Rasulullah, silahkan. Sesampainya dia di depan rumahnya, istrinya di depan pintu. Di depan pintu. Kemudian dia marah, ngapain? Mungkin faktor cemburu ya. Ngapain di depan pintu berdiri-berdiri? Kata sang suami. Ternyata dia karena di depan pintu di tempat tidurnya ada ular besar. Nah, dikasih tahu ada ular besar di sana. Ternyata kemudian setelah itu diambil tombak oleh anak muda ini tadi. Kemudian dibunuhlah ular. Kemudian dikatakan meninggal ular dan orang ini. Orang maksudnya? Anak muda tadi meninggal. Maka kata Syekh Utsaimin, ternyata jin juga bisa memberikan efek, bisa membunuh, bisa lain sebagainya. Fix. Ya kan? Minta maaf aku yo. Ya. Astagfirullah. Aku kan nggak ada membunuh.
Tapi ngencengi. Nah, Dengar dulu. kemudian kata para ulama menjelaskan hadis ini nggak tahu iltibas, ada keraguan manakah dulu yang meninggal, apakah jin yang berbentuk ular tadi ataukah anak muda pemuda tersebut yang meninggal duluan. Akan tetapi dua-duanya meninggal berdasarkan hadis ini. Kemudian kata Rasulullah, diberitakan berita ini kepada Rasulullah, maka dikatakan oleh Rasulullah, Anda di Madinah itu ada jin yang baru masuk Islam, yang tinggal di Madinah, kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Karena ada orang yang jin yang baru masuk Islam, maka kata Rasulullah SAW, maka biarkanlah dia, jin yang tinggal di Madinah. Dan kata Rasulullah, seandainya kalian mendapatkan di rumah ada ular, seandainya tidak buas dan tidak mengganggu, maka biarkanlah selama 3 hari. Setelah itu kalau mengganggu, maka bunuhlah. Nah, biarpun dalam hadis lain dikatakan kalau ada ular, ular itu adalah hewan yang dibunuh berpahala. Iya, betul. Tapi kalau di rumah, kata Rasulullah, biarkanlah 3 hari. Kalau dia masih di situ, atau dia mengganggu, atau dia buas, maka bunuhlah. Sesungguhnya itu adalah setan. Dan tunggu aja 3 hari nih. Kalau meletus, Nah, Jangan-jangan ada itu ular jin, dalamnya. ya kan? Itu alam jin. Jadi tadi ada malaikat, ada jin yang nggak kelihatan. Kemudian setan. Setan. Nah, setan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ini Met, giliran kau nih Met. Nah, hadis Abu Hurairah dikatakan di Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, dikatakan senantiasa yang dijaga oleh Abu Hurairah hilang di Baitul Mal. Besoknya lagi hilang. Kemudian ditanya, ini siapa yang mencuri? Kemudian dijagalah pada malam harinya, dijaga oleh Abu Hurairah. Iya. Dijaga Abu Hurairah, ternyata adalah kakek tua yang mencuri. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Katanya, kamu yang mencuri akan kita hadapkan kepada Rasulullah SAW. Dia ketakutan. Katanya, tidak, jangan. Cukup aku di sini. Enggak, kata Abu Hurairah, enggak bisa, harus dihadapkan ke Rasulullah SAW. Katanya enggak. Kata yang kakek ini mengatakan begini saja, kita deal-dealan saja. Saya akan ajarkan sesuatu bagaimana cara mengusir setan. Dia ngaku dirinya setan. Katanya apa? Caranya adalah bacakan ayat kursi, sesungguhnya setan akan jauh dan lari. Kata setan. Kemudian berita ini diberitakanlah kepada Rasulullah, ada setan yang menyamar jadi manusia, kemudian mencuri di Baitul Mal, kemudian ditangkap, kemudian dia mengajarkan untuk bagaimana cara mengusir dia sendiri, mengusir setan bangsanya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengajarkan untuk membaca ayat kursi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Katanya, shadaqahu wa huwal kadzdzub. Benarlah apa yang dikatakan sang pendusta. Dia orang pendusta ini, sangnya, sang pendusta ini, dia mengatakan kebenaran pada saat itu. Nah, jadi berarti setan, jin, malaikat, iblis itu secara makhluk ada. Iya. Ya, ada. Dan bagaimana agar terhindar? Dikatakannya baca ayat kursi. Kayak kursi aja kan. Ya, Kursi baca aja. ayat kursi. Pagi sama sore ya, Ustaz. kalau ada orang kayak Iya. kesurupan gitu, Sat. Nah, kalau ada kesurupan itu disebut kemasukan jin ya, Aha. kemasukan jin. Maka dalam sebuah hadis dikatakan setan itu bisa yajri majrad dam. Setan itu bisa masuk, jin, setan itu bisa masuk dari aliran darah. Nah, jadi setan, jin itu bisa masuk ke tubuh kita. Bagi orang-orang yang tidak melindungi dirinya dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika pagi dan doa zikir pagi dan petang. Oh gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nggak disembur pakai air. Sembur boleh kan? Enggak lah, kayak gitu Ustaz gopur. Ya. Disembur boleh, tapi dibacakan ayat ruqyah. Enggak mau. boleh berarti. Tapi pun salah. Ya, dibacakan ayat ruqyah. Maka ini juga orang yang ruqyah itu gimana ngelihatnya? Kadang-kadang ada orang yang baca jampi-jampi, ada yang nggak kelihatan, ada yang baca kuat Al-Qur'an. Maka kata para ulama, syaratnya pertama, yang dibacakan harus dengar. Nggak boleh Jadi nggak, misalnya Pak Slamet baca mantra, boleh nggak? Bismillahnya aja yang kuat boleh. Pak? Nah, Bismillah saya itu nggak Bismillah. kedengaran. Boleh. Harus jelas. Harus jelas. Yang kedua adalah berdasarkan yang dibaca berdasarkan Al-Qur'an Iya. dan hadis. Boleh bahasa Jawa, bahasa India boleh nggak boleh. Jadi dikatakan harus bahasa Arab. Kecuali nanti doa.
Di doa. Doa, kita doa dengan bahasa yang dimengerti. Oke, Ustaz. Nah, itu dia. Nah, Ustaz, nanti kalau misalnya kita lewat lagi tempat angker, Ustaz, apalah kita bilang, Ustaz? Apa? Kan nggak boleh permisi, Pak. Dan Iya, Bang lewat. enggak. Itu Pertama dikatakan nggak ada kita permisi kepada para jin dan setan. Karena kata Allah itu kita khalifatan fil ard, kita ini pimpinannya. Jadi manusia dengan jin mana yang lebih mulia? Manusia. Manusia. Jadi kita pimpinannya. Jadi jangan terbalik. Jangan ada anak buah yang bos izin ke anak buah. Oh, gitu. Ya kan? Kan kebalik ini namanya. Betul, betul. Kita dikatakan Allah kita pimpinan. Anak buahnya siapa? Jin ini anak buah. Iya. Tapi jangan kemudian bos yang izin anak buah secara logika. Maka dikatakan nggak ada yang kita pamit kemana apa. Cuman kita memperhatikan hal-hal keadaan. Yang pertama kita senantiasa jaga dengan zikir pagi dan petang. Yang senantiasa jangan lupa. Yang kedua kata Rasulullah kalau kita melewati satu tempat kampung yang lain maka hendaklah baca doa, ada doanya secara khusus. Maka dikatakan misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu setiap perpindahan kampung ke kampung. Katanya ini angker nggak ada. Ya angker itu nggak ada. Makasih. Terus kalau kawan kayak setan. Jadi walaupun kita pemimpin, nggak boleh arogan. Oh gitu. Oh, gitu. Oke, Sat, makasih, Sat. Jadi cuman lelek kita ini. Kita rukiah. Aku mau ke bidan dulu. Cek dulu karena makan pecel kan. Dia mau Cabai bidan kecil. mana tahu. Kebanyakan cabai dia. Udah Kebanyakan cabai. Emang hamil.